Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman, jadi hari ini kita akan memaparkan materi tentang peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mau menyampaikan materi hari ini, udah pada sarapan belum nih? Sudah Kak Raihan. Belum si Mama Can nyangu. Aduh, Nabil harusnya sarapan dulu ya Nabil, biar kita semangat dalam memaparkan materinya. Setuju gak teman-teman? Setuju. Oke, langsung ke materi aja ya. Gak usah lama-lama. Mungkin pembukaan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam tatap maya kali ini dalam sehat walafiat. Untuk Bapak Iman Nurjaman selaku dosen aplikasi komputer yang saya hormati dan juga teman-teman yang sedang menonton video yang saya cintai. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pentingnya peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Lalu di akhir presentasi ini nantinya teman-teman dapat memahami manfaat-manfaat dari peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis yang bisa diaplikasikan di kemudian hari. Mungkin saya langsung mulai ke PPT yang kami buat. Untuk di sini ada nama-nama anggota kami, yaitu ada moderator saya sendiri, Raihan Rangga Arifin, dan juga pematerinya ada Ayu Nur Rohmah, Nabil Salim, Nupita Badra Fitriani, Nuri Tari, Taufik Hidayat, Satya Nugraha, Wawan Nazwa, dan Zulfikar Rohman. Lalu alasan kita kenapa sih kita memilih topik ini? Jadi karena kita selaku mahasiswa yang jurusan industri bisnis, sudah sepatutnya kita tahu apa itu etika dalam berbisnis. Karena setelah perkuliahan kita akan bergelut di dunia bisnis yang sesuai dengan program studi yang kita jalani saat ini. Jadi sangat penting untuk membahas topik ini, yaitu yang mengenai tentang etika bisnis. Di sini ada pengertian etika bisnis yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Enggak. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Dari hasil analisis, Bertens disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sebagai 1. Sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan yang 3. Filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah, sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Yang kedua, ada pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada dan dapat dilakukan baik secara individu, kelompok, ataupun secara organisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau profit yang sebesar-besarnya.
Kurang kedengar. Beberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dan produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Fungsi dan etika bisnis. Fungsi dan etika bisnis itu seperti yang kita ketahui berperan sangat penting. Jadi tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan. Yang pertama, etika bisnis di bidang akuntansi. Fungsi akuntansi ini merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan, di mana kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan. Dan dalam realita kegiatan bisnis, seringkali ditemukan perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang berbeda-beda untuk pihak-pihak yang berbeda juga. Yang kedua, etika bisnis di bidang keuangan. Skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara sepihak, secara tidak etis juga dapat menimbulkan kerugian bagi para investor. Pelanggaran biasa terjadi melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang mengajukan pinjaman bank. Melalui praktik ini, seolah-olah perusahaan memiliki rasio-rasio keuangan yang sehat untuk mendapat kredit. Padahal sebenarnya, kondisi keuangan perusahaan tidak sesehat yang dilaporkan. Ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggan dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang memungkinkan dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dijelaskan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut. Keempat, etika bisnis di bidang teknologi informasi. Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis paling besar di era 90-an sampai 2000 adalah bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memunculkan permasalahan etika dalam bidang ini meliputi serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan, penyimpanan, dan akses terhadap informasi usaha terutama melalui transaksi e-commerce. Perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika dalam bisnisnya.
Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini menjelaskan tentang tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong atau suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa, dan unsur dari bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Hal di atas adalah pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan. Hal lain yang menjadikan pelanggaran terhadap perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya adalah pegawai perusahaan yang melakukan pelanggaran pedoman etika bisnis dan etika kerja atau Code of Conduct. Sesuai dengan ketentuan berlaku, pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh komisaris dan direksi berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan disiplin pegawai maupun aturan kepegawaian yang berlaku. Ke slide baru. Etika bisnis di Indonesia. Di Indonesia, ketika bisnis merupakan sesuatu yang lama tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam memproduksi sesuatu, kemudian memasarkannya, masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis. Secara normatif, etika bisnis di Indonesia baru mulai diberi tempat khusus semenjak diberlakukannya Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 33. Satu hal yang relevan dari pasal 33 UUD 45 ini adalah pesan moral dan amanat etis bahwa pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan subjek atau pemilik negeri ini. Jadi, pembangunan ekonomi Indonesia sama sekali tidak diperuntukkan bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, atau untuk kelompok orang yang tertentu saja yang kebetulan tengah berposisi strategis, melainkan demi seluruh rakyat Indonesia. Dua hal penting yang menjadi hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia adalah budaya masyarakat Indonesia itu sendiri dan kondisi politik di Indonesia.
Baik teman-teman, sepertinya presentasi kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas ada 6 poin penting dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian etika bisnis, yang kedua pengertian bisnis, peran etika bisnis, fungsi dan etika bisnis terhadap perusahaan, yang kelima sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya, dan yang terakhir adalah etika bisnis di Indonesia. Tidak terasa ya, kita sudah berada pada akhir penampilan presentasi. Semoga setelah ini kita masih bisa bersama lagi ya, tidak seperti hubungan saya dengan dia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah perhatian, mohon jangan di ghosting. Sekian penampilan presentasi kami ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.